Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Duafan dan teman saya. Muhammad Rifki Novan Hidayat. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proyek workshop pengolahan sinyal 2 yang berjudul Rancang Bangun Smart Dispenser untuk Penyandang Tunanetra menggunakan pola pengenalan suara atau voice recognition dengan algoritma Fast Fourier Transform atau FFT dan autocorrelation. Latar belakang. Seperti yang kita tahu, tunanetra merupakan kondisi di mana indera penglihatan manusia sudah tidak berfungsi secara normal. Dengan hilangnya fungsi penglihatan dari seseorang, maka penyandang tunanetra tersebut harus memaksimalkan indera-indera yang lainnya agar penyandang tunanetra mampu melakukan segala sesuatu secara mandiri. Terlebih lagi, dalam kegiatan mengambil air minum. Dispenser merupakan sebuah perangkat elektronik pengolahan air dalam galon agar dapat diminum baik panas maupun dingin dengan cara manual. Dengan alasan tersebut, tercetuslah ide untuk membuat satu sistem dispenser otomatis untuk mempermudah penyandang disabilitas dan mengambil air minum. Dispenser otomatis ini menggunakan voice recognition sebagai starting system dengan perintah suara yang ditangkap oleh mikrofon ke PC dan file akan tersimpan dalam format WAV. Berikut merupakan gambar rangkaian Proteus dan gambar rangkaian eh, perangkat elektroniknya. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini kami hanya akan menggunakan simulasi. Dapat kita lihat di sini ada buzzer untuk sistem suaranya, kemudian ada light indicator untuk eh, mengetahui bahwa yang hidup itu adalah air dingin atau air panas. Kalau air dingin, nanti LED yang hijau yang hidup, kalau yang panas maka merah yang hidup. Di sini juga ada valve yang digantikan dengan motor DC. Untuk mikronya kami menggunakan Arduino Uno. Lalu untuk diagram alur sistem, sistem ini bermula ketika input suara dengan menggunakan mikrofon dan didapatkan sinyal suaranya. Kemudian masuk pada proses memasukkan sinyal FFT, yaitu untuk mempresentasikan sinyal dalam domain waktu diskrit menjadi domain frekuensi. Hasil dari FFT tersebut akan dikolerasikan dengan database suara acuan dan akan diambil nilai yang sesuai atau nilai mendekati 1. Pencocokan suara tersebut menggunakan algoritma autocorrelation. Pada pemrosesan sinyal cross correlation merupakan metode pengukuran dari dua gelombang sinyal sebagai fungsi jarak waktu antara dua sinyal tersebut. Proses tersebut akan membandingkan atau mencocokkan data acuan dengan data input yang baru dengan menggunakan metode autocorrelation. Selanjutnya, hasil dari autocorrelation akan dianalisa menggunakan logika keputusan atau if-else untuk mendapatkan keputusan apakah suara acuan dan input suara tersebut sama. Setelah didapatkan hasil yang sama dengan data acuan, maka hasil tersebut akan dikirim serial ke aplikasi Proteus. Lalu ini merupakan hasil dari MATLAB yang connect dengan Proteus. Di sini terdapat contoh yaitu ketika suara input yang diinputkan yaitu disar atau dingin besar, maka akan muncul grafik dari hasil autokorelasi dengan suara input dengan suara yang ada di database. Lalu pada Proteus akan menyalakan valve dan juga LED indikator yang berwarna hijau. Berikut penampakan plot suara domain waktu dan frekuensi FFT. Bisa kita lihat di sini untuk plotting data FFT yang merupakan plotting data dari time domain menuju frekuensi domain untuk validasi sinyal. Kemudian di sini merupakan ada juga domain waktu dari suara yang kita inputkan, di mana nantinya akan dicari peak maksimum yang akan diplotkan ke fungsi if else. Next. Lalu ini merupakan program MATLAB-nya.
Saya akan membuka MATLAB-nya. Ya, di sini pertama-tama yaitu fungsi untuk menyeting Arduino-nya tersendiri. Yaitu yang pertama, Arduino ini dikonekkan dengan COM4 dengan baud rate 9600. Lalu setelah itu record audio, yaitu suara inputan yang akan diautokorelasi dengan suara database. Lalu pada metode autokorelasi sendiri, di sini terdapat suara database yang sudah direkam yang berisikan suara dari Rifki, yaitu terdapat 6 suara, yaitu yang pertama disar, didang, dicil, pacil, padang, dan pasar. Lalu terdapat logika if else untuk menentukan mana suara yang cocok dari suara inputan. Jika salah satu suara tersebut cocok, maka nantinya akan muncul gambar grafik dengan judul suara yang cocok. Lalu dari MATLAB akan mengirimkan huruf F kepada Arduino secara serial, sehingga nanti akan diterima oleh Proteus dan mengaktifkan LED yang berwarna hijau dan valve atau motor DC yang bergerak. Dan jika suara inputan tidak ada yang sama dengan suara database, maka akan mengeluarkan suara try again dan muncul message box yang bertulisan please try again. Lalu di sini terdapat fungsi untuk menutup Arduino-nya tersendiri agar tidak crash nantinya kalau di run ulang. Ya, ini jadi ini merupakan program Arduino yang ada di Proteus yang digunakan untuk berkomunikasi serial dengan MATLAB. Jadi kita pertama menginisialisasi pin panas pada pin 8 dan pin dingin pada pin 7. Lalu ketika terdapat serial yang dikirimkan dari MATLAB, maka di sini terdapat beberapa kondisi, di mana jika yang dikirimkan huruf A, yaitu yang berasal dari inputan suara panas kecil atau pacil, maka pin panas akan menyala, atau pin panas ini yaitu LED dan motor DC akan menyala selama 3 detik. Lalu jika panas sedang atau yang dikirimkan B, yaitu akan menyalakan lampu LED yang berwarna merah dan valve selama 5 detik. Selanjutnya untuk yang C atau panas besar akan menyalakan LED warna merah selama 10 detik dan juga motornya. Lalu untuk huruf D, yaitu dingin kecil, akan menyalakan LED warna hijau dan juga motornya selama 3 detik. Untuk huruf E akan menyalakan huruf E atau dingin sedang akan menyalakan LED yang warna hijau dan motor selama 5 detik. Begitu juga dengan huruf F atau dingin besar akan menyalakan LED warna hijau dan motor selama 10 detik. Selanjutnya, berikut merupakan demonstrasi dari kelompok kami.
Disar. Disar. Jika inputan suara benar, maka akan muncul plot grafik dan juga message box. Lalu pada Proteus akan menyalakan lampu indikator berwarna hijau dan motor DC akan berputar. Dikarenakan suara input yaitu disar atau dingin besar, maka LED yang berwarna hijau tadi akan menyala selama 10 detik. Dan juga begitu juga dengan motornya akan menyala selama 10 detik. Lalu di sini terdapat serial yang dikirimkan dari MATLAB, yaitu yang pertama itu Z, yaitu waktu ketika kita ngeran program MATLAB-nya, yang menandakan ini sudah terhubung antara MATLAB dengan Arduino-nya yang ada di Proteus. Lalu huruf F yang di sini menandakan bahwa suara inputannya yaitu disar, sehingga akan mengirimkan huruf F dan membuat LED yang berwarna hijau menyala selama 10 detik, begitu juga dengan motornya. Lalu huruf X di sini digunakan untuk menandakan bahwa untuk menutup Arduino-nya atau sudah tidak ada komunikasi antara keduanya. Sehingga jika ingin melakukan komunikasi lagi, maka pada MATLAB akan harus di-run lagi. Disar. Disar. Didang. Didang. Dicil. Dicil. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.